Shalom. Perkenalkan, nama saya Valentina Dianti dengan NIM 2004946, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, izinkan saya untuk men-sharing sedikit tentang firman Tuhan. Teman-teman, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama yang namanya Alkitab. Iya teman-teman, Alkitab ini adalah media di mana kita tahu firman Allah. Di Alkitab ini Tuhan berbicara langsung kepada manusia, teman-teman. Di Alkitab ini juga kita dapat mengetahui cerita-cerita rohani yang dapat memotivasi kita, mengajarkan kita, bahkan menjadi rema dalam hidup kita, teman-teman. Ada beberapa fakta yang bagus dalam Alkitab ini, teman-teman. Alkitab ini tadi seperti sudah dibilangin media atas Tuhan berbicara kepada manusia. Lalu di Alkitab ini juga ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun, teman-teman. Kitab Perjanjian Lama yang pertama itu ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi, teman-teman. Dan kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Dan teman-teman, Alkitab ini Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya itu saling berkaitan. Teman-teman, aku bisa bilang Alkitab ini tuh adalah buku yang istimewa. Kenapa? Karena prosesnya aja nggak bisa langsung dalam jerak buku kayak gini, teman-teman. Alkitab ini dulu ditulis dalam bentuk batu, kemudian pindah media menjadi ke tanah liat, kemudian pindah lagi ke papirus, lalu ke kulit, dan sekarang teman-teman kita bisa lihat kita dapat mengakses ini kemanapun karena dia gampang dibawa, teman-teman. Ini terbuat dari kertas yang ringan, dibawa kemana-mana. Teman-teman, Alkitab ini dapat memprediksi masa depan, teman-teman. Ingat ya teman-teman, memprediksi itu seringkali tidak akurat. Tetapi Alkitab beda, teman-teman. Ketika zaman dahulu di dalam Alkitab, dalam Yehezkiel 26 ayat 1-14 terdapat salah satu kota yang namanya kota Tirus, teman-teman. Jujur, ketika Valen dengar kota Tirus, Valen terasa asing karena emang kota Tirus itu apa? Ternyata kota Tirus itu salah satu kota yang pada zamannya merupakan kota yang jaya, teman-teman. Tapi di Alkitab tuh ditulis kalau kota Tirus ini akan hancur. Dan makanya Valen gak kenal. Kenapa? Karena kota Tirus itu sekarang udah hancur, teman-teman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu bermanfaat, teman-teman. Dia bisa mengajar untuk menyatakan kesalahan, dia bisa memperbaiki kelakuan, dan dia bisa mendidik orang dalam kebenaran. Melalui Alkitab, teman-teman, kita bisa memperdalam lagi pengenalan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus, teman-teman. Siapa sih Yesus Kristus itu? Yesus Kristus itu ia turun ke dunia menjadi seorang manusia yang biasa dan hidup di bumi, yakni negara Israel, yang kurang lebih 2000 tahun yang lampau dia hidup, teman-teman. Bahkan teman-teman, hampir setiap agama besar menyatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi, guru yang baik, ataupun seorang manusia yang saleh. Hampir setiap agama bilang kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang baik, teman-teman. Tapi
Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu lebih dari seorang nabi. Yesus itu lebih dari seorang guru yang baik, teman-teman. Dan Yesus itu bahkan lebih dari seorang manusia yang saleh. Yesus pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, teman-teman. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam Yohanes 14 ayat 9, Tuhan berkata, "Orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa." Teman-teman, kita tahu bahwa Allah kita Tritunggal. Ketika kamu lihat Tuhan Yesus, maka kamu udah lihat Allah Bapa. Dan kamu sudah merasakan Roh Kudus dalam diri kamu, teman-teman. Dalam Roma 10 ayat 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Teman-teman, Tuhan Yesus itu juru selamat kita kan, teman-teman. Bahkan teman-teman, Tuhan Yesus itu lahir di zaman Perjanjian Baru, tapi Dia telah dinubuatkan, teman-teman. Di Kejadian 3 ayat 15 diceritakan bahwa beratus tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab mencatat nubuat para nabi Israel tentang kedatangannya. Perjanjian Lama ditulis oleh banyak orang dalam jangka waktu 1500 tahun dan mengandungi lebih dari 300 nubuat tentang kedatangannya. Semua bukti nubuat telah terjadi dengan tepat. Kehidupan Yesus, mukjizat Yesus, kata-kata Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga, serta kedatangan Yesus kembali sudah direncanakan jauh sebelum Yesus lahir, teman-teman, di Perjanjian Lama. Pokoknya teman-teman, ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan memperoleh keselamatan, teman-teman. Aku mau sedikit sharing, teman-teman. Aku umur 19 tahun, tapi tanggal 2 April kemarin, tepat pada hari Jumat Agung, aku baru saja melakukan salah satu perintah Tuhan. Mungkin banyak orang yang bilang aku ketuaan, teman-teman. Yang jujur, kadang kalau ngobrol gitu sama teman-teman rohani, ngedengar mereka udah baptis, bla bla bla. Aku belum baptis, terus kayak ngerasa, Tuhan, aku berdosa nggak sih kayak gini? Tapi puji Tuhan, Tuhan ngasih kesempatan. Di saat kalian masih hidup, kalian dapat merasakan yang namanya lahir baru, teman-teman. Jujur, pada saat konseling, pada saat pembelajaran, itu benar ngena, teman-teman. Kenapa? Karena kalian ngerasa hidup kalian tuh hampa. Sebelum baptis ini hampa. Kalian selalu melakukan apapun yang menurut kalian bisa memuaskan diri kalian. Aku tuh tipe orang yang penyendiri, teman-teman. Jadi segala sesuatu tuh aku ngerasa bahwa diri aku gak butuh seseorang, bahkan aku gak butuh Tuhan. Tapi ketika konseling, Tuhan tuh kayak nyadarin, ini loh aku yang pengen banget kamu kejar. Ini loh aku yang pengen banget kamu datengin ketika kamu punya masalah, ketika kamu suka cita. Dan ketika baptis itu kayak benar-benar apa yang aku rasakan tuh dulu, kesendirian tuh hilang sekejap. Mungkin banyak orang yang melihat aku tuh emang anak penyendiri, tapi untuk sekarang aku merasakan bahwa apapun masalah aku, apapun sukacita aku, apapun yang aku pengen, aku bisa cerita loh. Aku punya media, bukan media sih teman-teman, aku punya seseorang, aku punya pribadi yang selalu ada buat aku. Ketika aku memutuskan untuk aku dibaptis, ketika aku harus meninggalkan kehidupan lamaku dan menjadi seorang yang lebih baik, teman-teman. Di umur 19 tahun, keselamatan. Bicara tentang keselamatan, masalah manusia itu pasti gak akan lepas dari yang namanya ketidakpastian.
ketidakmampuan, dan kekecewaan. Tuhan, aku gak yakin deh aku bisa masuk UPI. Tuhan, aku gak mampu untuk melakukan setiap step untuk aku masuk UPI. Bahkan teman-teman, jujur sedikit pengalaman lagi, ketika masuk UPI aku mengalami yang namanya rasa kekecewaan. Aku yang udah berusaha untuk puasa SNM ya, karena aku pengen banget menyenangkan hati orang tua. Jadi teman-teman, orang tua aku tuh salah satu orang yang harus aku banggain di dunia ini. Jadi waktu masuk UPI tuh aku ngerasa aku pengen masuk negeri deh, karena orang tua aku udah tua, aku gak mau ngebebani masa tua mereka. Tuhan tahu dong, itu adalah niat yang baik. Tapi ketika SNM aku ditolak dari UPI, aku merasa kecewa sama Tuhan. Kenapa di saat aku bertekad untuk membahagiakan orang tuaku, mungkin sekali lagi, tapi dalam nama Yesus sudah sekali lagi, kenapa harus dipatahin sih? Itu kan masalah manusia tuh itu. Tuhan, aku gak mampu kalau aku harus ikut SBM. Ya teman-teman, terkadang kita terkadang kita merasa bahwa kita datang ke Tuhan tuh di saat kita duka cita aja, nggak sih teman-teman? Saat kita punya masalah kita baru datang sama Tuhan. Kayak teman-teman, salah satu pendeta pernah berbicara sama aku ketika aku punya masalah. Kenapa Tuhan menciptakan sebuah masalah? Karena Tuhan percaya teman-teman, di saat hati gue hancur, lo datang dan Tuhan bisa bentuk hati lo. Kenapa Tuhan nyiptain masalah? Karena ketika hati yang hancur itu dapat dengan mudah dibentuk, teman-teman. Kita tahu Tuhan Yesus salib untuk menyelamatkan kita. Kita harus melakukan itu semua dengan iman, teman-teman. Satu pengalaman lagi, teman-teman, berbicara mengenai iman, keluarga aku tuh pernah dapat masalah yang melibatkan aku kebetulan. Jadi aku tuh bisa terbilang waktu kecil anak yang cukup aktif. Jadi di suatu peristiwa aku ditempatkan dalam, jadi aku tuh ngelarung teman-teman, aku ditempatkan dalam satu gentong gitu, dan aku ditaruh di atas itu, dan aku goyang-goyang. Jadi di situ posisinya tuh emang lagi zaman-zamannya radio, dan kebetulan di radio itu tuh lagi lagu dangdut, yang namanya anak kecil dengar lagu sedikit kan kadang nggak bisa diem ya teman-teman. Aku joget di atas tutup situ. Nah itu mungkin emang aku udah posisinya tuh sering banget ditaruh di situ, tapi mungkin emang posisinya di situ si pintunya kurang teliti sampai akhirnya aku jatuh, teman-teman, berak. Dan di situ tuh posisinya mama aku lagi ngobrol sama temennya di ruang tamu, jadi dia nggak sadar dan aku tenggelam, teman-teman. Sampai akhirnya ada yang beli baru nyadar bahwa aku tuh udah tenggelam. Dan teman-teman, aku udah nggak sadarin diri minum minyak tanah. Teman-teman bisa bayangin gak sih minum minyak tanah? Masuk rumah sakit, disedot segala, dan itu katanya udah ada hampir 2 liter yang aku minum, teman-teman, minyak tanah. Bahkan dokter di keluarga aku gini, teman-teman, ibu, kita berserah sama Tuhan apapun. Pokoknya intinya dokter tuh udah angkat tangan sama yang namanya hidup aku, teman-teman. Iman orang tuaku, iman keluargaku, mereka semua langsung sama-sama berdoa atas keselamatan aku. Iman ini besar kuasanya, teman-teman.
Di saat kamu berdoa dengan iman yang penuh, gak ada yang mustahil. 3 hari berlalu, seorang dengan udah kepasrahan dokter bisa hidup, teman-teman. Bahkan bisa segede gini. Kita ini rupanya Tuhan, teman-teman. Kita ini segambar dengan Tuhan, the image of God. Kita ini pribadi yang maksudnya Tuhan Yesus aja datang ke dunia ini dengan tubuh manusia, dengan tubuhnya kita gitu, dengan tubuh yang sama dengan kita. Bahkan ada sebuah ilustrasi berbicara, bukan ilustrasi sih, Alkitab berbicara. Tuhan Yesus yang Allah Bapa yang biasanya ngomong jadilah terang, jadilah gelap, tapi ketika dia menciptakan manusia, dia turun, dia ambil, dia kotori tangannya yang suci untuk membentuk kita semua, teman-teman. Banyak kesamaan kita dengan dia. Kita bisa berbicara, kita bisa berinteraksi, kita bisa berpikir. Ada salah satu ilmu yaitu teologi dan sains, teman-teman. Teologi itu adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, theos yang berarti Allah dan logos yang berarti logika, perkataan atau pikiran. Jadi teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah, teman-teman. Teologi merupakan ilmu tertua dan teologi dapat melibatkan hal-hal nyata dan tidak nyata, teman-teman. Berbicara tentang Allah, manusia, alam, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Sedangkan sains adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada rumpun ilmu, kumpulan pengetahuan dan proses. Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Objeknya benda-benda alam, toolnya hukum-hukum yang pasti dan umum. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah-langkah tersebut adalah dengan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan. Karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi dan kuantitas, hukum alam, hubungan kausal sebab akibat, logika proses dalam pikiran atau otak, bentuk keseimbangan manusia yang berhubungan dengan sains, kesombongan bentuk kesombongan manusia yang berhubungan dengan sains. Yuri Gagarin pernah berkata bahwa ia telah mengarungi ruang angkasa, akan tetapi tidak menemukan Tuhan yang dikatakan oleh orang Kristen. Bahkan kapal Titanic pun pernah, salah satu pencipta kapal Titanic, atau bahkan orang-orang pernah berkata bahwa kapal Titanic tidak akan tenggelamkan meskipun Allah yang melakukan. Teladan dari ilmuwan yang percaya kepada Tuhan. Johannes Kepler pernah berkata, dulu dia berminat sebagai seorang teolog, tetapi sekarang saya bisa melihat bahwa Allah dimuliakan juga dalam astronomi karena langit mengungkapkan kemuliaan Allah. Dia juga berkata bahwa dia Kristen dan dia juga berkata bahwa saya percaya dalam Yesus Kristus ada perlindungan dan penghiburan. Apakah teologi atau sains yang benar? Teologi dan sains itu tidak untuk diperbandingkan karena itu bukan perbandingan. Dan sains adalah ciptaan Tuhan. Allah Maha Besar, Dia di luar dimensi yang kita kenal. Hukum alam diciptakan Allah dan tunduk kepadanya. Gak kerasa, teman-teman, udah cukup lama kita berbincang. Aku sih yang berbincang. Udah cukup lama aku berbincang. Semoga melalui pengalaman hidup aku, melalui cerita-cerita aku, kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan
Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati.